Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ayu Siang kali ini kami awali dari kebakaran puluhan kios di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Hingga pagi, asap masih membumbung. Para pedagang kebingungan karena stok dagangan untuk lebaran ludes terbakar hingga merugi ratusan juta rupiah. Pak, keluar dulu, Pak. Tadi Bapak dari mana ini? Beginilah kondisi pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta Selasa pagi. Kepulan asap masih keluar di atas 3 blok pasar atau sedikitnya 50 kios pasar yang terbakar. Petugas damkar masih melakukan pendinginan di lokasi, sementara sejumlah pedagang korban kebakaran mencari sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Kondisi ini membuat para pedagang kebingungan. Pasalnya, mayoritas mereka baru berbelanja untuk stok selama Ramadan dan menjelang Lebaran, namun terpaksa merugi hingga ratusan juta rupiah. 200 juta. Senin masuk barang. Berarti semua barang yang ada Habis kan? itu sembako atau apa, Pak? Sembako. Barang-barang minyak kayak gitu. Iya. Makanya untuk langkah selanjutnya mau perhatiannya gimana? Apa direlokasi dulu? Apa gimana? Sedangkan kan ini insya Allah kan menghadapi Maret, bulan di Ramadan yang menghadapi Idul Fitri. Terus kan menghadapi intinya apa? Semua langganan kan pasti ada THR. Itu yang diberikan. Makan saja. Punya berapa karyawan, Pak? 2. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul setengah 3 Selasa dini hari. 2 alat pemadam di pasar tak mampu memadamkan api karena api terus membesar dengan cepat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Setengah 3 kurang itu titik api baru ketahuan, tapi kondisi mungkin si api sudah gede di dalam. Ketika didobrak tuh udah api sudah nggak mungkin pakai apar, udah nggak bisa karena udah gede. Pak, tadi titik apinya dari mana awalnya, Pak? Dari blok C belakang. Itu bagian apa, Pak? Bagian apa? Berdasarkan informasi, saya juga tadi belum lihat langsung ke lapangan, itu dari tukang kelapa. Para korban berharap bantuan dari pemerintah setempat untuk merelokasi agar bisa kembali berdagang menjelang Lebaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Nekat berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan lapak pedagang kaki lima dirazia petugas Satpol PP. Razia digelar untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung selama bulan suci Ramadan. Petugas Satpol PP kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar langsung ditindak. Tidak hanya mengangkut peralatan pedagang, petugas juga membongkar tenda-tenda liar yang berdiri di sepanjang trotoar. Menurut Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, selain dinilai merusak kebersihan dan keindahan kota, para pedagang ini juga melanggar peraturan dengan berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu, keberadaan mereka juga mengganggu pengguna jalan. Oleh karenanya kita ingin menciptakan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, lebih tertib, lebih teratur ya. Jalan-jalannya juga bisa digunakan, tidak macet oleh kendaraan. Lalu lintas orangnya pun begitu, ya trotoarnya semaksimal mungkin untuk bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Dengan dilakukannya razia PKL liar, ditargetkan bisa mengembalikan fungsi trotoar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung Pasar Tanah Abang selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta Pusat, Pram Senjaya, iNews melaporkan. Akibat sopir tertidur saat mengemudi, 2 bus Transjakarta saling bertabrakan di Jalan Layang Cipulir, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini mengakibatkan 24 penumpang luka-luka, 2 diantaranya mengalami patah tulang. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para penumpang bus Transjakarta berhamburan akibat tragedi kecelakaan tersebut. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan. Para penumpang dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RS Sari Asih Ciledug dan RS Bakti Mulia Slipi. 2 korban diantaranya mengalami patah tulang.
Humas Transjakarta Ayuwardani memohon maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria mengaku polisi aniaya 3 petugas SPBU di Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku mengamuk lantaran ditolak isi BBM Pertalite. Tidak bisa isi BBM Pertalite, seorang mengaku polisi menganiaya 3 pegawai SPBU di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Jakarta Timur. Aksi berawal saat pelaku yang datang menggunakan mobil mewah hendak mengisi bahan bakar Pertalite. Pelaku lalu memberikan tanda barcode ke petugas SPBU. Namun saat dilakukan pengecekan, barcode ternyata tidak sesuai dengan data kendaraan yang digunakan pelaku. Petugas lalu mengarahkan pelaku untuk beralih mengisi BBM Pertamax. Tak terima dengan penolakan tersebut, pelaku dan petugas SPBU terlibat cekcok hingga berujung pemukulan ketiga petugas. Pelaku bahkan juga mengklaim mobilnya adalah milik Kapolda. Dari pihak customernya itu menyebut ini mobil jenderal. Terus di video juga dia menyebut bilangnya Kapolda gitu. Ada narasi, ada kata-kata Kapolda di ketika dia ngebentak-bentak itu tadi. Akibat penganiayaan tersebut, korban alami luka di wajah hingga membuat laporan ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Proyek pekerjaan jaringan pipa di Penjaringan, Jakarta Utara memakan korban pengendara motor. Pengendara terjatuh saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggir galian, di mana akses jalan tertutup karena lubang galian tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pedagang roti bersepeda motor yang terjatuh ke kubangan galian saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggiran proyek galian di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara. Di kejadian lainnya, Pak Sutri yang sedang berkendara motor juga terjatuh ke dalam kubangan 1 meter karena memaksa lewati pinggiran kubangan. Diduga pemotor kehilangan keseimbangan. Jalan di proyek galian perpipaan ini sebenarnya ditutup sementara. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas, memanfaatkan jalan sempit pinggir galian, meski risiko terjatuh cukup tinggi. Pengendara beralasan terlalu jauh jika harus memutar menggunakan jalur alternatif. Ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih longgaran lah jalan dikit buat warga. Itu warga emang sempit, adanya sempit. Iya, jadi warga nggak bisa masih memutar, jangan jauh. Di sini sehari ini ada berapa pemotor yang kecebur? Dua motor sih, tapi yang keduanya saya nggak tahu, nggak ngelihat. Yang keduanya saya nggak ngelihat keceburnya. Saya tahu. Tapi ada juga. Nah ada kan suami istri tuh yang rumahnya yang pintu biru itu tuh. Oh, itu suami istri. Iya. Pasca kejadian, pihak proyek menutup lubang galian agar tak lagi makan korban. Pengendara pun harus menggunakan jalur alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tidak hanya itu, pemirsa, jalan rusak dan berlubang juga kembali memakan korban. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terluka usai sepeda motornya menghantam lubang di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang.
Ironisnya sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan. Terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Oknum Brimopolda Maluku yang diduga menganiaya siswa hingga tewas, Bribda Masya Siahaya, dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Pemecatan dilakukan usai sidang kode etik selama lebih dari 12 jam. Sidang etik yang digelar Polda Maluku menetapkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri terhadap Bribda Masya Siahaya. Sidang yang berlangsung secara maraton selama 12 jam hingga Selasa subuh ini menghadirkan 14 saksi, baik dari anggota polisi maupun warga sipil di sekitar lokasi kejadian. Dalam putusannya, Bribda Masyas dinyatakan terbukti menganiaya seorang pelajar menggunakan helm Korps Brimob saat korban sedang berkendara. Bahkan kakak korban yang berkendara di belakangnya juga terjatuh dan mengalami patah tulang. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat khusus dijalani oleh pelanggar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026. Dan yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar. Dan korban dipukul oleh Bribda Masyas menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Polda Maluku berjanji akan mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan. Dari Maluku Ambon, Hari Reza, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, satu korban penganiayaan oknum anggota Brimob di Tual alami patah tangan dan dirujuk ke Ambon. Korban juga akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masya Siahaya. Korban kedua penganiayaan yang dilakukan Bribda Masya Siahaya dirujuk ke rumah sakit di Ambon. Korban alami patah tangan kanan akibat terpental dari motor sehingga harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu korban juga alami trauma. Setelah kondisinya membaik, korban akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masya Siahaya. Korban adalah kakak dari siswa SMP yang meninggal dunia akibat dipukul di bagian kepala oleh Bribda Masya Siahaya dengan menggunakan helm baja. Sementara itu Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto berjanji akan menindak Bribda Masya Siahaya dan memastikan proses hukum secara transparan. Ya pemirsa, baru 2 bulan dilantik jadi polisi, anggota Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama tewas diduga dianiaya seniornya. Usai diotopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Penurunan jenazah ke liang lahat. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara
tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Batam Panua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. Harapan kami, kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Mutia sekarang sampai Dides. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pinrang menemukan dugaan penganiayaan dari darah yang keluar dari mulut korban dan sejumlah luka lebam. Bid Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa 3 senior korban dan 3 rekan satu angkatan untuk penyelidikan. Keluarga Bribda Dirja Pratama menangis histeris di depan ruang Dokpol Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Bribda Dirja Pratama 19 tahun meregang nyawa diduga dianiaya senior di Mes Polda Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pinrang mengatakan dugaan penganiayaan muncul setelah keluarga melihat adanya darah keluar dari mulut korban dan juga ditemukan sejumlah luka lebam. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban juga diketahui tak tidur di barak, melainkan di kamar Danton. Kami akan proses untuk minta keadilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku. Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan terkait indikasi dugaan penganiayaan terhadap korban oleh seniornya telah mengamankan sedikitnya 6 orang untuk dimintai keterangan. Masing-masing 3 anggota polisi yang merupakan senior almarhum dan 3 lainnya adalah satu angkatan almarhum yang juga tugas di Sabara Polda Sulawesi Selatan dan tinggal di mes yang sama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Terkait kasus tewasnya Bribda Dirja Pratama di Komplek Asrama Polisi Polda Sulawesi Selatan, resmi menetapkan senior korban sebagai tersangka. Amankan 1 orang tersangka sesuai dengan pengakuan yang dilakukan. Namun kita tidak percaya begitu saja karena kami masih melihat keterlibatan lainnya. Saat ini secara intensif kami memeriksa lagi 5 orang lagi. Cari keadilan, ibu kandung Nizam